Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi aksi nyata tentang mengapa kurikulum perlu dirubah. Simak sampai selesai ya. Sebelum kita bahas kenapa kurikulum perlu dirubah, kita mundur ke belakang sedikit yuk. Kita cari tahu apa itu kurikulum. Kurikulum memiliki makna yang kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat diartikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Jadi, murid ini menjadi acuan dari kurikulum. Bapak dan Ibu guru hebat, kurikulum yang baik adalah sesuai zamannya. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru? Murid berada pada zaman yang jauh berbeda saat kita kecil dulu Bapak Ibu. Bisa kita lihat dimulai dari cara belajarnya, cara berkomunikasi, cara memandang diri dan lingkungan, dan memandang kompetensi yang dibutuhkan murid untuk berkontribusi lingkup lokal, nasional, dan global. Bapak dan Ibu guru hebat, dunia pendidikan terus berkembang dari tahun ke tahun. Tak hanya berbicara soal kurikulum, perbedaan cara belajar dulu dan sekarang pun ditentukan sejumlah aspek seperti media dan sarana. Sekolah di era modern sudah banyak menggunakan whiteboard dan spidol sebagai alat bantu belajar. Bahkan siswa pun dapat membawa laptop ke sekolah untuk mendukung aktivitas belajar. Guru pun tak lagi menempelkan alat peraga di papan tulis, cukup dengan laptop dan proyektor. Seisi kelas dapat menyimak materi pelajaran dengan lebih nyaman. Jika kita bandingkan cara belajar dulu dan sekarang, tentunya sudah sangat berbeda. Zaman dahulu belajar identik dengan membaca buku pelajaran atau koran. Terkadang cukup sulit pula untuk menemukan buku pelajaran dengan materi yang komplit dan mudah dipahami. Sekarang, aktivitas belajar tak melulu berkaitan dengan buku. Informasi dapat diakses melalui media digital. Siswa pun dapat mengakses berbagai materi pelajaran melalui video, artikel, hingga soal ujian nasional dari tahun ke tahun. Video dan konten edukasi yang tersedia di internet pun disajikan dengan tampilan yang menarik. Platform edukasi digital juga banyak sekali menyediakan beragam konten materi pelajaran yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan anak. Tak hanya menyajikan materi dan soal latihan, tapi juga siswa dapat mengakses aneka game edukasi untuk mengasah memori. Bapak dan Ibu guru hebat, komunikasi merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat penting. Kita tidak dapat berhubungan dengan orang lain di tempat yang jauh kalau tidak ada alat komunikasi. Teknologi komunikasi berkembang dari yang sederhana ke teknologi yang modern. Nah, Bapak Ibu, apakah pernah menonton sepak bola? Selain menonton langsung di lapangan, kita juga bisa menonton siaran langsung pertandingan sepak bola melalui televisi. Begitupun juga cara berkomunikasi. Di zaman dahulu, kita biasa berkomunikasi menggunakan surat, ataupun jika ingin menggunakan telepon, biasanya perlu pergi ke telepon umum. Tapi, jika kita bandingkan zaman dahulu dengan yang sekarang sangat berbeda. Komunikasi zaman dahulu berbeda dengan teknologi komunikasi zaman sekarang. Jika di zaman dahulu kita memerlukan waktu untuk berkomunikasi dengan kerabat yang jaraknya jauh, saat ini sangat jauh berbeda. Kita bisa langsung berkomunikasi dengan jarak dimanapun dengan kerabat hanya dalam waktu hitungan detik dengan menggunakan telepon genggam. Bahkan, kita bisa berkomunikasi lebih dari 10 orang dalam waktu bersamaan meskipun di tempat yang jauh berbeda. Wah, ternyata kita sangat beruntung karena teknologi zaman dahulu dan teknologi zaman sekarang jelas terlihat beda. Beruntunglah kita Bapak Ibu guru hebat
kita hidup di era serba instan ini. Bapak dan Ibu guru hebat, tentunya kita pernah menanyakan kepada anak didik kita, "Nak, cita-citamu mau jadi apa?" Mungkin pertanyaan ini sering sekali kita tanyakan kepada anak-anak, tapi seiring adanya perubahan lingkungan sekitar serta kemajuan zaman, terdapat perubahan cita-cita pada generasi sekarang. Cita-cita kebanyakan orang zaman dahulu cenderung terbatas. Biasanya cita-cita mereka terpaku pada orang yang hebat di zamannya, seperti dokter, insinyur, dan pejabat. Selain itu, tren cita-cita zaman dulu juga cenderung mengikuti profesi orang tuanya. Namun di zaman yang lebih modern ini, cita-cita semakin bervariasi. Banyak profesi yang sebelumnya tidak ada di zaman dahulu muncul di zaman sekarang. Apalagi di era kemajuan teknologi ini, aneka profesi baru bermunculan di TV dan internet. Cita-cita yang saat ini populer pada zaman sekarang itu misalnya YouTuber, traveler, gamer, fotografer, dan ahli IT. Bapak dan Ibu guru hebat, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menggunakan barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru. Namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Bapak dan Ibu guru hebat, kurikulum dirancang untuk murid. Artinya, murid menjadi rujukan pengembang kurikulum. Perubahan dan perkembangan yang terjadi begitu cepat saat ini menuntut kita untuk selalu siap beradaptasi dengan perubahan tersebut dengan meningkatkan beberapa kompetensi tertentu. Proyeksi pendidikan 2030 yang dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, kompetensi tidak hanya fokus pada aspek kognitif, sikap, psikomotorik, tapi juga ada value atau nilai yang melengkapi kompetensi murid. Bapak dan Ibu guru hebat, ada 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini atau asesmen diagnostik. Kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang terakhir yaitu mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Bapak dan Ibu guru hebat, satuan pendidikan itu beragam. Kurikulum bersifat dinamis dan secara berkala perlu dievaluasi. Kurikulum nasional diimplementasikan pada setiap satuan pendidikan dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan murid, lingkungan geografis, budaya, dan lain-lain. Maka dari itu, perlu adanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi harus selalu diperbarui atau disesuaikan dengan adanya perubahan yang terjadi dalam dunia kerja. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, bagaimana? Sudah memahami kenapa kurikulum perlu dirubah? Sudah siap ya untuk terus berubah, bergerak, dan berbagi?